Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Anies Baswedan yang katanya didukung oleh ex-HTI, FPI, dan bahkan narapidana. Benarkah hal seperti itu? Mari kita lihat bagaimana hal yang sebenarnya yang banyak sekali multitafsir terhadap deklarasi Anies Baswedan. Ada yang mengatakan ini adalah FPI gadungan atau ex-HTI gadungan. Mari kita baca yang sebenarnya. Pak Anies akan didukung oleh bukan. Ini dengan bendera HTI. Kalau mau lepas, anda umat Islam. Ya. Kita pengen acaranya berjalan lancar. Berjalan lancar. Tanpa mendukung Pak Anies. Kita minta copot nominasi. Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Antum peserta doang. Kalau Antum panitia. Panitia. Antum sayang Pak Anies. Bukan. Antum sayang Pak Anies. Kita nggak mau kejebak Pak Anies. sebaiknya kalau kita masih yang Pak Antum panitia bukan? hari ini. Kalau peserta udah diam. Jangan ngomong antum. Jangan mendeskripsikan bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau itu. Kita nggak mau Pak Anies dijebak. Itu nggak enak itu. Kita Pak Anies. Itu nggak enak itu. Kalau diturunin kita tetap di sini. Udah diturunin silakan. Bendera merah putihnya saja ya. Oke. FPI abal-abal kita nggak mau. Ya bendera merah putih boleh. Saya setuju. Oke, sip. Kita nggak mau Pak Anies dijebak. Kalau nggak diributin nggak bisa ibu. Iya, ibu udah bilang tadi nggak mau kan, makanya diributin. Udah. Kita khawatir. Tapi kalau khawatir doang kagak ngomong percuma ibu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari komentar Opposite 689890 dan endingnya Polri akan mengusut pengibaran bendera Tauhid dalam acara deklarasi Anies 2024. Titipan pesan buat Polri, usut sekalian Pak otaknya pelakunya. Tapi apakah polisi berani jika salah satu otaknya adalah binaan sendiri? Polisi usut kelompok pengibar bendera HTI di deklarasi dukung Anies Capres. Mari ke atas. Ternyata tanpa dukungan dana, Amsori tidak akan mudah melakukan operasi cipta konfederasi tersebut. Tanpa dukungan taktis juga akan sulit. Tidak menjadi hal buat Ansori karena Amsori adalah alumni Lemdiklat PTIK yang dengan bangga mencantumkan di profilnya sebagai cepu bersertifikat. Ini orang-orangnya. Tapi komentarnya adalah, gimana kabar enti Amsori? Bukankah bukalah maskernya biar kita bisa lihat. Licin dan busuk juga permainan inti. Amsori, bukalah dulu maskernya biar kita bisa lihat. Mari baca siapa sih sebenarnya Amsori itu. Ini bongkar tuntas ada pendukung Jokowi Ahok di balik dukungan ex-FPI dan HTI untuk Anies. Majelis Sang Presiden sebelumnya mendeklarasi dukungan terhadap Anies. Kelompok itu terdiri dari mantan anggota Ormas Islam sekaligus sebagai anggotanya FPI seperti FPI, HTI hingga mantan napi. Deklarasi yang digelar bertajuk Sang Presiden Kami Anies Baswedan. Ini dihadiri sekitar 250 orang di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan hari ini.
Seluruh peserta tampak seragam menggunakan atribut serba putih, beberapa lainnya menggunakan gamis hitam. Namun dari analisis banyak pihak, aksi deklarasi itu ditujukan untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Salah satunya dari mantan politikus Gerindra M. Taufik yang menyebut kemunculan kelompok itu merupakan salah satu upaya menjatuhkan citra Anies. Begitu juga dengan warganet bernama Opposite 6890TM di akun Twitternya Buronan Mabes. Ia dengan gamblang membongkar sosok di balik acara deklarasi tersebut. Berikut ulasan yang dibuat. Gimana kabar ente? I'm sorry, bukalah maskernya biar kita bisa lihat. Licin dan busuk juga permainannya ente. Mari kita masuk ke yang ini. Ini fotonya. Terus kemudian ada yang berkomentar lagi. Ini mantan narapidana terorisme hingga simpatisan ex-FPI dan HTI terlibat dalam deklarasi dukung Anies Baswedan Capres 2024. Kelompok pendukung Anies diklaim terdiri dari ex-HTI hingga napi teroris. Tapi pada nyatanya ini adalah ex-HTI gadungan. Ada-ada aja untuk menjatuhkan Anies. Tapi baca lagi bagaimana komentar-komentar orang bahwa apakah ini benar-benar ada dan apakah ini adalah settingan? Mari kita baca. Berarti lo yang tolol kalau berita beredar dan dia ngaku di berbagai media sebagai Waka LPBH PBNU, itu artinya lo dicepuin sama Amsori, paham? Kunyah nih, jangan pakai air. Ini foto-fotonya. Wakil Ketua LPBH PBNU Amsori, mari kita cerdaskan bijak dalam bermedia sosial. Terus kemudian Wakil Ketua LPBH PBNU Amsori, mari kita cerdas dan bijak dalam bermedia sosial juga. Wakil Ketua LPBH PBNU Amsori mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dukung Pilkada Serentak 2024, Wakil Ketua Advokasi LPBH PBNU sukses dengan kondusif. Tapi ada yang komentar yang di sini. Ternyata kamu jangan fitnah Su. Ini SK pengurus LPBHNU 2022-2027. Mana ada nama Amsori? Kalau nggak nyenggol NU nggak bisa viral ya. Kasihan juga. Ini susunan SK LPBHNU 2022-2027. Tapi yang saya baca di sini memang nggak ada yang namanya Amsori. Ini lihat, nggak ada namanya Amsori. Sejauh ini kader NU versi Yahya Khalil Stakuf dikenal cukup keras mengkritik kebijakan Anies. Ada yang aneh jika tiba-tiba kader NU seperti Ahmad Amsori membuat acara deklarasi mendukung Anies 2024. Dan ajibnya Amsori mengaku deklarasi didukung ex-FPI dan HTI dan bahkan ex-NAPI. Lucu sekali. Ormas NU memang menyebalkan. Kader-kadernya kok lalapo koi. Terus masih banyak ini. Ini ketua di bidang LBH. Ini mana nggak ada ini. Tapi periode sebelumnya pengurus kan dan kader NU kan. Haha. Gobloknya diborong kena deh di kunyah netizen. Ini baca-baca komen-komennya. Mari baca lanjut ke beritanya. Gimana kabar ente Amsori? Bukalah maskernya biar kita bisa lihat. Licin dan busuk juga permainan ente. Sebelumnya deklarasi dukung Anies dari mereka yang mengatasnamakan ex-FPI dan HTI masuk sebuah pesan dari Abu Abdurrahman alias Abdurrahman bin Amsori alias Ahmad Amsori. Amsori mengundang habaib Kiai Ustadz untuk hadir pada Rabu 8 Juni 2022, Hotel Bidakara Pancoran. 3. Amsori sendiri terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. Amsori menggunakan kemeja putih dan peci hitam, berkacamata dan masker putih, tampak tengah menengahi keributan karena akan dipasangan bendera Araya atau bendera Tauhid. Setelah muncul FPI palsu yang mendukung Anies dan ternyata salah satu korlapnya adalah Edi FKDM yang merupakan mantu dari Cep Botol kader PDIP. Kali ini dukungan dan deklarasi koordinator oleh Abdurrahman Amsori aka Ahmad Amsori. Lalu siapa Amsori itu? Ini pada Pilpres 2019 Amsori merupakan bagian dari tim kampanye nasional TKN Jokowi Amin. Amsori juga mengaku sebagai ex 212 KMA atau Kawal Ma'ruf Amin.
Dan juga ada Amsori juga mendukung Ahok untuk menjadi Dirut BUMN. Saat ini Amsori juga menjabat sebagai Waka LPBH NU. Sejauh ini kader NU versi Yahya Khalil Stakuf dikenal cukup keras mengkritik kebijakan Anies. Ada yang aneh jika tiba-tiba kader NU seperti Ahmad Amsori membuat acara deklarasi mendukung Anies 2024. Dan ajibnya, Amsori mengaku deklarasinya didukung ex-FPI dan HTI dan NAPI. Bagaimana dua hal yang kontradiksi bisa terjadi? Di sisi lain, menghujat dan mengkritis Anies tanpa jeda, tapi di sisi lain malah membuat deklarasi mendukung Anies. Bukan tolol kalau nggak seperti itu. Operasi cipta kondisi pasca Formula E Jakarta berturut-turut terjadi dan membusukkan karakter Anies agar bisa membangun pesan di publik. Anies didukung ex-Khilafah, ex-FPI dan ex-HTI, ex-teroris dan sebagainya. Tanpa dukungan dana, Amsori tidak akan mudah melakukan operasi cipta konfidasi tersebut. Tanpa dukungan taktis juga akan sulit. Tidak menjadi hal buat Amsori karena Amsori adalah alumni Lemdiklat PTIK. Itulah tadi ulasan berita pagi ini. Kesimpulannya adalah bahwa siapapun yang ingin mencalon presiden maka harus kuat terhadap hinaan. Dan ini adalah salah satu bentuk bahwa ada yang menyatakan ini adalah ingin menurunkan citra Anies Baswedan di 2024. Tentu deklarasi-deklarasi seperti ini adalah deklarasi yang is violent, deklarasi yang gagal, yang mana menjatuhkan lawan. Dan bahkan demokrasi kita mengajari bahwa demokrasi yang bersih, demokrasi yang sejalan dengan konsep-konsep atau nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau seperti ini akan melahirkan kegagalan-kegagalan kepemimpinan yang ada dan bahkan menjadi sebuah implementasi politik yang buruk bagi kita. Maka siapapun calonnya bagi kami adalah anak bangsa. Dan belum tentu Anies Baswedan menjadi presiden, dan belum tentu Ganjar menjadi presiden, dan belum tentu Prabowo menjadi presiden. Tapi siapakah sosok yang diinginkan oleh masyarakat? Itulah yang menjadi presiden. Dan saya pribadi adalah mendukung terhadap demokrasi yang baik, demokrasi tanpa ada satu tindakan-tindakan untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Karena kita adalah demokrasi. Kalau kita melakukan sebuah demokrasi atau deklarasi-deklarasi hitam seperti ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang gagal. Tentu ini adalah bukan hanya 1 tahun menjabat, tetapi 5 tahun berturut-turut. Kita jangan salah pilih siapa yang menjadi presiden untuk masa depan kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.